Oke, kembali di The Big guys, dan hari ini gue akan mereview BYD Dolphin ya. Ini mobil udah pernah gue lihat langsung di China dan sekarang udah gue tes juga mobilnya dan udah kelar syuting buat di Moladin ya. Tapi ada beberapa hal yang mau gue sampaikan tentang mobil ini, bagusnya dan nggak bagusnya ya, maksudnya plus dan minusnya tentang mobil ini. Udah pasti ya semua mobil nggak akan sempurna ya sesuai kesukaan kita ya, bagi seorang kita pribadi. Tapi ini mobil sejujurnya overall, sebelum gue sebut tuh kekurangan-kekurangannya, mobil ini paling worth it di kelasnya dengan harga 425 juta rupiah. Ini mobil enak banget, kenceng, dan juga nyaman sekali. Tapi ada minus-minusnya nih di kenyamanannya dan dengan performanya juga ya. Dia kenceng tapi karena dia kencang, handlingnya jadi kurang enak. Ya guys, langsung aja kita jalan. Ini mobil mau gue pulangin ke BYD Kalimalang ya. Jadi sebelum itu gue mau cuci dulu, dan sembari OTW ke Kalimalang kita nge-review mobilnya sedikit ya. Sekarang mobilnya posisinya hidup dan bisa dilihat lampu belakangnya ini cakep banget ya. Dia garis-garis gini. Karena ini Dolphin, jadi dia seperti Dolphin lagi lumba-lumba sedang di laut ya. Cakep banget. Lampunya cakep. Oh iya, by the way, ini kan lampu sennya nggak LED. Lampu remnya yang kecil ini nih, titik kecil ini. Fog lamp belakang di sini, lampu mundurnya sini. Jadi lampu mundur itu cuma satu. Dan ternyata ada lampu yang tersembunyi lagi. Ini titik ini nih adalah lampu. Ketika kita buka pintu bagasi, nah, dia hidup. Tapi ini dia mengarah lurus dan terang banget ya. Karena kalau kita buka bagasi, lampu di bagian sini itu nggak terlalu kelihatan ya. Dan ini hanya sedikit aja, jadi dibikin yang lebih terang titik di pinggir kiri dan kanan. Untuk lampu depannya seperti ini, DRL-nya di sini, dan ini kalau hidupin lampu kecil, lampu malam, wheel-nya ikut nyala, dan lampunya proyektor LED yang katanya crystal projector, tapi ini terang banget. Untuk lampu sen bagian dalam sini, dan dia sudah LED. Oke, sini ada NFC-nya. Ini untuk nge-tap kartu ya. Jadi kita dikasih kartu cadangan tap untuk nge-tap dan masuk mobil gitu kan, kalau kita lupa bawa kunci. Sebenarnya di luar negeri NFC ginian tuh bisa buat HP, jadi kita tinggal tempel HP gitu, mobilnya akan unlock ya buat ride sharing. Tapi kayaknya buat di Indonesia belum ada. Sini ada keyless entry, tinggal tekan crack, ntar dia buka gitu. Tapi ini udah kebuka dan udah hidup mobilnya. Untuk interiornya, wow, ini desain interiornya paling bagus juga di kelasnya menurut gua. Dia juga ada panoramic glass roof, ini lagi ketutup sekarang posisinya. Ini kalau kita buka, nah, seperti itu, cakep ya. Ya ini posisi duduk gua udah mundur semundur-mundurnya, enggak, belum mentok ya, tapi udah mundur banget buat gua sendiri. Dan legroomnya masih aman. Bayangin kalau orang normal duduk, ya segitulah posisinya. Ini posisi gua. Oke, jadi ada beberapa hal yang unik di mobil ini. Kalau untuk lampu sen kanan, suara seperti itu. Kalau sen kiri, sebaliknya ya nadanya ya. Dan dia per 2 kali sen baru bunyi 1 gitu ya. Ini udah tik 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 tik, seharusnya begini kan normalnya. Nah dia bunyinya tuh per 2 kali sen. Ting 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 ting. Padahal sennya udah 2 kali
kedip ya. Untuk lampu hazard beda juga suaranya. Nah, lucu ya. Dan untuk persnelingnya ini, kalau misalnya kita ganti gigi ya, nih ada suara. Nah, suaranya seperti air ya. Anyways, kita jalan dulu. Ini mobil bener untuk mobil harian ya. Ini posisinya nyaman banget dan enak banget untuk bawanya. Driving positionnya enak. Bantingan suspensinya jujur ya, ini enak di kecepatan rendah ya, atau kecepatan di dalam kota. Ya sekitar lari 60, 70, 80 ya, itu mentok, it's okay gitu. Tapi kalau misalnya kita lari di atas sana, ya sebenarnya sih di luar negeri tol itu halus banget ya. Tapi karena kita di Indonesia, kita semua tahu lah kondisi tol itu bergelombang ya, sambung-sambungan dan tidak rata. Itu membuat mobil ini kurang nyaman karena dia suspensinya itu jujurnya terlalu empuk dan akan membuat mobil ini ngebounce ya. Tapi bukan mantul-mantul ya, tapi dia lebih kayak di naik kapal, tahu nggak sih kayak gini. Nah, gitulah. Ntar kalau kita di tol gue bisa tunjukin. Oke, kita keluar dulu ya Pak. Oh ya, dan nih mobil ya, gue jadinya jarang-jarang klakson karena mobil ini sekali kita klakson, kita nggak bisa klakson sopan. Kalau sopan tuh cuman yang tin gitu. Mobil ini nggak bisa. Nih sekali kita klakson, tuh panjang. Tuh, mau sebentar nggak bisa nih. Tuh. Itu paling singkatnya. Tet. Soalnya kita lagi marah sama mobil depan gitu atau motor gitu. Jadi gue agak ngurangi menggunakan klakson. Tapi kekurangannya, mobil listrik itu kan nggak ada suaranya. Jadi nggak ada yang tahu nih ada mobil atau apa datang dari belakang. Nah, mau nggak mau, ya harus klakson gitu. Dan sekarang gue lagi nyetir dengan kondisi glass roof-nya terbuka ya. Dan ini tidak panas sama sekali padahal lagi trek ya. Tapi ini nggak panas sama sekali karena dia sudah ada tinted glassnya ya. Jadi kacanya itu sudah tinted dari pabriknya. Kalau bisa dilihat warnanya juga beda dengan kaca depan. Nah, ini lebih gelap dan nggak panas sama sekali. Tapi kalau misalkan merasa terganggu, ini bisa ditutup lagi. Beda dengan BYD Seal yang nutupnya itu manual ya, kalau ini elektrik. Oke, dengan nyetir di dalam kota ada beberapa hal yang masih gue kurang suka ya. Itu pertama, di rem. Remnya itu ada jedanya, jadi kayak agak spongy gitu ya, kayak ada, bukan spongy juga, kayak ada pernya. Jadi ketika kita ngerem, dia tuh masuk sedikit, baru dalam gitu. Jadi contoh biasanya kita ngeremnya segini, dengan ekspektasi kita mobilnya akan pelan, dia tuh belum berhenti gitu. Masalahnya kenapa? Itu perbedaan di antara regenerative braking dan menggunakan rem mobil kita gitu. Kalau regenerative braking kan ngeremnya dari motor listriknya kan, baru difungsikan rem mobilnya. Nah, masalahnya di situ, kita ngerem sedikit itu menggunakan regenerative braking, dan kalau kita ngerem lebih itu baru menggunakan rem dari mobil ini gitu. Dan kalau kita lihat juga dari sini kilowattnya, dia kan pasti minus tuh kalau dia regenerative braking. Mentok ya kalau kita lagi hard braking itu di sekitar minus 22 kilowatt. Lebih dari itu, kita ngerem lebih dalam dari itu, nggak akan nambah gitu. Dan terasa ya ada beda, ada jeda ya, set gitu, set gitu. Ntar kalau di tol bisa gue tunjukin, itu juga lebih terasa. Tapi mobil ini ada fitur ekstra. Kalau misalkan kita, bukan ekstra sih jatuhnya, tapi dia ada nih vehicle settings, steering assist-nya ada sport, dan brake assist-nya ada yang sport atau comfort.
Nah, gue menggunakan yang sport karena dia lebih pakem rasanya. Kalau baru direm dikit tuh lebih pakem. Kalau misalkan gue tekan yang comfort, dia tuh lebih ngeglosor gitu ya, kurang nggak langsung ngegigit. Jadi gue selalu pilih yang sport. Oke, sekarang kita udah kelar nyuci dan langsunglah kita OTW ke BYD Arista Kalimalang. Nah, jadi tadi pas kita cuci mobil kan terdengar ya suara airnya itu tidak terlalu terdengar. Maksudnya masih kedengeran lah, tapi nggak separah itu ya, nggak seperti mobil yang atapnya kaleng atau atap glass roof pada umumnya. Ini cukup kedap. Walaupun memang kalau di jalanan masih terdengar motor, mobil, bus itu udah pasti terdengar. Untuk road noise dia memang kedap sekali. Kita udah tes juga di Muladin ya, hasilnya kalau nggak salah 65 atau berapa gitu desibel. Oh ya, kita ngomongin suspensi ya. Suspensinya ini kan gue bilang nyaman, empuk banget untuk jalan yang nggak rata. Di jalan kota ya, atau jalan jelek, jalan bolong atau apa, ini bener-bener mulus, halus banget, bener-bener terasa seperti ngambang ya di atas jalan jelek. Nggak kerasa sama sekali, nggak gluduk gitu, nggak, bener-bener soft banget, halus, terasa seperti aspalnya tuh lembut banget. Itu salah satu plus di suspensi mobil ini yang empuk ya. Cuman memang untuk di jalanan tuh, seperti yang gue bilang, klakson niatnya mau tetet doang, klaksonnya panjang. Cuman sekarang kita akan ke tol dan gue akan menunjukkan ya seberapa floaty suspensi mobil ini, dan memang agak kurang enak di kecepatan tinggi. Saat di tol kecepatan 80 seperti ini, dia nyaman banget tuh. Jalan jelek, sambungan ini enak, floaty. Ini sih gue nggak bisa komplain. Ini enak, ini nyaman. Walaupun memang ya, kalau kita nambah kecepatan yang lebih ya, mungkin di antara 100-120 km/jam, sambungan-sambungan tol itu tidak akan terlalu enak. Oke, sekarang kita berada di tol Kunciran, tol baru ya. Ini yang nembus ke Jagorawi, Cibubur. Kalau seperti ini masih nyaman ya. Tapi sambungan-sambungannya ya, kalau ini masih oke. Tapi sambung-sambungannya itu kalau ada dipnya dikit, terasa akan ngayun. Untuk feedback setirnya ini memang agak apa ya? Kita belok dikit, nah delay. Gak delay banget tapi nggak instan gitu. Nah, nggak sedirect itu ya. Dan yang lebih mengerikan ketika kita bejek gasnya total, kita gaspol ya, setirnya serasa jadi lari-lari mobilnya gitu. Karena memang ya mobil listrik kan pada umumnya instant torque ya kan, instant power juga, langsung dar keluar gitu tenaganya ya. Walaupun mobil ini memang sedikit gradual powernya, nggak langsung di entak gitu ya, masih kerasa kayak wah begini nih kalau kita lagi bejek ya. Untuk setir itu sebenarnya ada beberapa settingan. Mana nih, vehicle settings nih. Steering assist-nya ada yang sport, yang membuat setirnya lebih berat. Ini oke juga ya, enak juga. Dan gue pribadi sih kalau di tol lebih prefer posisinya itu di sport. Dan kalau dalam kota ya biar enteng aja, kita pakai balik ke comfort ya. Sini ada sambungan tol, kita coba dengan lari 110.
Nah tuh dar begitu. Nanti di depan ini sambungan yang lebih ekstrim ya. Mungkin yang sering lewat sini pasti tahu itu titik sambungan ekstrimnya. Banyak yang ngerem di sana. Coba kita cari yang agak kosong jalannya. Oke, sini. Tuh. Sini sambungannya nih, ini. Buset. Kameranya aja sampai jatuh. Ya itulah yang gue maksud dengan ya memang sambungannya ekstrim. Cuman suspensi mobil ini saking empuknya dia nge-bounce gitu. Itu aja sih minusnya. Selain dari itu, ini mobil benar-benar enak banget, nyaman banget untuk dipakai. Sekarang kalau kita ngomongin power, yang tadi gue bilang setirnya nih, kita gaspol. Tuh. Serasa kayak gini mobilnya nih. Jadi kita harus koreksi dikit gitu. Sebenarnya sih nggak terlalu parah ya, cuman mungkin fine tuningnya bisa lebih diperbaiki ke depannya. Mungkin karena ini masih unit test, masih batch awal yang keluar ke Indonesia ya. Mungkin nanti unit-unit yang dikasih kepada konsumen itu sudah ada sedikit update-nya mungkin. Dan perbaikan. Karena memang tenaga mobil ini besar. Tenaganya terasa juga ya, ini mobil kenceng gitu. Tapi dengan setup suspensi seperti ini kurang cocok ya menurut gue ya. Kita coba gaspol lagi. Harus koreksi. Oke, jadi kita bentar lagi udah mau sampai di BYD Arista Kalimalang ya. Ini udah Kalimalang nih, X Malang ya. Jadi overall mobil ini bener-bener enak banget ya. Minus-minusnya cuman ya itu aja, tapi itu minor banget ya. Menurut gue itu forgivable banget, itu nggak masalah sama sekali. Apalagi bandingan suspensinya ya, kalau misalkan bisa dikasih fine tuning dikit, oke. Kalau nggak, it's okay. Ini mobil jujur worth it banget untuk dibeli. Gue sangat amat rekomen sih kalau misalkan kalian sedang mencari mobil listrik dengan rintangan harga 400 jutaan dan pilihannya ada ya beberapa ya kan. Ini menurut gue paling worth to buy. Memang ya soal kita bahas secara desain depannya memang ya agak ya banyak yang kurang suka dengan desain depannya, tapi lama-lama kalau misalnya kita perhatiin ini lucu banget. Kalau misalnya dari samping dan dari belakang ini mobil keren, cakep. Cuman memang depannya aja yang ada orang yang suka dan tidak suka. Kalau gue pribadi, gue suka sih depannya. Awal-awalnya memang agak kurang, tapi lama-lama kok lucu gitu. Apalagi desain interiornya. Ini desain interiornya paling bagus menurut gue di kelasnya. Dan terasa mewah banget ya, kualitinya semua bagus banget. Ada soft touch di sini, bahan-bahannya enak, bahan-bahan pintunya juga enak. Ini pun plastiknya ada motifnya. Di sini plastiknya juga ada motif ya, ala motif-motif denim gitu ya. Dan di sini dikasih soft padding nih. Jadi benar-benar dipikirin banget. Nggak pelit-pelit, soft touch gitu-gitu ya. Ini juga kabinnya luas, kaca depannya tuh jauh, blind spotnya minim, tuh ada kaca di sini, kan enak banget. Walaupun memang kaca belakangnya agak kecil, tapi nggak mengganggu sih. Dan yang paling penting, paling enak itu panoramic glass roofnya. Ini bener-bener menambahkan kemewahan di mobil ini ya. Dan hanya itu, mobil ini juga dilengkapi dengan fitur lengkap ADAS, Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Forward Collision Avoidance, Rear Traffic Crossing Alert, dan Rear Traffic Collision Avoidance juga, Blind Spot Monitoring. Gak cuman itu, tapi blind spot juga kalau misalkan ada kendaraan di samping, di kiri, dan kita mau pindah jalur ya, sambil kita send, itu mobilnya akan ngedorong kita balik ya. Ini benar-benar bagus safety-nya.
Walaupun memang fitur ADAS-nya itu ada sedikit endet-endetnya di adaptive cruise control-nya, tapi ya itu hal yang normal sih. Ditambah baterainya juga besar, jarak tempuhnya tuh bisa lumayan jauh, dan juga canggih ya. Di map ini dia bisa menunjukkan dengan sisa range kita berapa, mobil ini bisa kemana aja tanpa ngecas. Dan kalau misalnya kita melewati kawasan hijau itu pasti ada titik casnya, kita harus ngecas dulu baru kita bisa lanjut ke titik lainnya. Nanti akan gue tunjukin ya. Sekarang kita sampai dulu ke BYD Arista Kalimalangnya dulu. Oke, sampai juga. Oke, jadi sekian review tentang BYD Dolphin ini. Memang singkat sekali, tapi nggak apa-apa. Minggu depan gue akan pegang BYD Atto 3 dan kita akan bahas perbedaannya. Karena drivetrainnya, baterainya juga sama plug ketiplek dengan BYD Atto ya. Memang ini bodi lebih kecil, range-nya juga akan lebih jauh. Cuman kita akan melihat nanti apakah ini lebih enak atau BYD Atto yang lebih enak ya. Dan masalah suspensinya apakah sama-sama keempukan atau enggak, itu nanti akan gue bahas. Sekarang posisi mobil sedang hidup dan sedang dicas, AC hidup juga. Tapi ini tidak bisa jalan ya, nggak ready karena sedang dicas. Dan ada suara fan-nya. Ini juga ada suaranya di BYD Dolphin. Jadi itu tidak berbeda. Untuk setirnya dia sama dengan BYD Dolphin. Cuman di sini ada outer silver ya. Kalau di BYD Dolphin itu black glossy. Tengahnya ini keren. Ini nih beda nih. Tuas transmisinya seperti ini. Tombol P-nya di sini. RND-nya di sini. Dan parking brake-nya ada di sini. Start stop button-nya di sini. Ini buat volume. Dan ini tombol-tombol lainnya ya. Dan di mobil ini ada ambient lighting ya. Ya ini agak nge-flicker karena ya di LED dan ini kamera ya. Tuh, nggak ini. Oke, sekarang kita langsung bahas perbedaannya yang ada di head unit ya. Kalau misalkan di sini, ini bentuknya sama dengan BYD Dolphin. Layar juga kecil di sini yang ngikutin setir. Jadi kalau setirnya naik, turunin, ditarik, mundur, ini ikut ya posisinya. Cuman di sini emang ada yang berbeda dibanding Dolphin. Cuman karena lagi ngecas, gak bisa gue akses ya. Tunggu 14 menit lagi. Untuk head unit, ini desain interface-nya beda. Kalau untuk BYD Dolphin dia bulat. Ini di Atto dia kotak seperti ini. Dan memang ada timnya tuh, bisa diganti temanya dan semuanya kotak ya, nggak ada yang bulat seperti di Dolphin. Tapi itu bukan yang mau gue bahas. Yang mau gue bahas lebih ke fitur yang menurut gue ini mobil lebih mahal daripada Dolphin. Tapi kenapa di Dolphin lebih lengkap dibandingkan di Atto 3 ini? Oke, pertama dari AC. Di BYD Dolphin dia ada ventilated seat. Di sini di Atto tidak ada. Ya, jadi joknya seperti ini. Tapi tidak ada ventilated seats. Sedangkan di Dolphin ada. Dan Dolphin itu mobil lebih kecil, entry level lah ya, dan harga juga lebih murah. Dolphin ada ventilated seats, di sini nggak ada. Di sini malah ada air purification. Tuh. Jadi kita bisa ngelihat, ini bisa quick purification, ini di dalam 7, di luar 20 ya. Ini bisa tiba-tiba quick purification biar di dalam itu lebih bersih udaranya. Tapi so far ini 7 excellent ya. Sebenarnya ini ya nggak tahu ya. Buat orang yang mungkin ini bagus, tapi buat gue ya biasa aja. AC settings, ya ini kembali ke settings. Reduce fan speed pas calling, gitu-gitu ya, this is all normal ya. Sama di Dolphin juga ada. Tapi di sini
sayang banget dia nggak ada ventilated seats. Gue sempet pikir mungkin di sini nih gambar kursi, tapi ternyata bukan. Ini direction ya, untuk anginnya, tembusan anginnya kemana. Lanjut, apalagi yang berbeda? Kita lihat langsung ke ADAS-nya. Oke. Di ADAS-nya, nih kita ke ADAS. Dia ada lane support system. Yes. Ini sama juga dengan Dolphin. Dia ada prevention atau warning doang, off, sound on. Ini bisa emergency lane keeping assist nih. Kalau misalkan kita pindah jalur, setirnya nahan kita, yang ngedorong kita balik. Tapi di sini gue matiin. Ini sama dengan BYD Dolphin. Cuma ada yang beda. Di BYD Dolphin, lane support sistemnya ini, dia bisa mendeteksi dari blind spot monitornya. Kalau misalnya kita mau pindah jalur, ya, walaupun ini sedang off, kita mau pindah jalur, kita tekan lampu sen, tapi di sana ada blind spot, ada mobil, setirnya akan ngedorong kita balik ke jalur kita, gitu. Di sini nggak ada. Lanjut ke, ini high beam assist ada. Lanjut ke active safety system. Predictive collision warning, automatic emergency braking, ya kan? Nih di BYD Dolphin kita bisa ngeset mau near, far, atau medium gitu. Di sini kita nggak bisa ganti, kita cuma bisa on offin aja, ya. Tuh, nggak bisa kita atur jaraknya. Kalau mau tekan ini juga, ini cuma information ini apaan, dia nggak ngasih buat kita ngesetting near far-nya. Ini juga automatic braking, tuh, dia nggak ngasih pilihan buat near far-nya. Blind spot assist, dia ada blind spot detection, door opening warning ada, rear collision warning ada, rear cross traffic alert ada, rear cross traffic braking juga ada. Tapi kenapa ya gue nggak ngerasa yang ditahan itu? Aneh. Kalau di BYD Dolphin dia lebih lengkap ya. Parking assistance, parking sensors, dan ada panoramic image. Ini memang dia kameranya sama juga dengan Dolphin ya, dia bisa 540 degree atau apa ya, sama seperti Cherry, dia bisa 3D juga. Nggak kalah canggih ya, ini tetap bagus. Udah, itu aja. System settings, energy vehicle settings. Oh, lanjut ke perbedaan berikutnya. Regenerative braking, ini bagus nih segala macam. Range display, vehicle settings nih. Untuk brake assist mode, kan kalau misalnya di BYD Dolphin gue sempat bilang bahwa remnya itu kerasa regenerative, baru dia rem, ya kan? Jadi ada jedanya, set gitu, set. Kalau di mobil ini nggak ada. Di mobil ini lebih smooth, jadi nggak terlalu terasa, lebih smooth. Dan bahkan gue pasang di comfort, karena kalau misalkan di sport itu benar-benar pakem banget, ditol dikit langsung hut gitu mobilnya. Kalau di comfort ini jauh lebih nyaman dan halus banget. Kalau di BYD Dolphin gue harus pakai sport untuk lebih nyaman dibandingkan comfort. Karena kalau di BYD Dolphin, kalau gue pasang di comfort, rasanya kayak gue pengen nabrak depan aja gitu, berkali-kali. Nggak sesuai sama kaki kita tekannya seberapa, tapi mobilnya lanjut gitu. Kalau di sini gue ngerasa bahwa brake assistnya atau remnya itu jauh lebih baik dibandingkan di Dolphin. Dan kalau kita ngomongin posisi duduk ya, mobil ini enak, jujur enak, nyaman. Cuman gue ngerasa masih lebih enak posisi duduknya itu di BYD Dolphin dibandingin ini, karena di sini setirnya itu lebih dongak ya. Dia lebih maju seperti ini. Jadi terasanya itu kita megang setirnya tuh kurang begini nih. Seharusnya enakan begini megang setirnya, tapi dia jadi begini nih. Itu aja sih komplain gue, dan ini emang ya teleskopiknya mungkin kurang jauh dikit ya, kurang bisa maju dikit. Tapi overall ya ini mobil enak. Desain interior gue lebih prefer BYD Dolphin, lebih funky. Nggak kalah lebih funky sih, tapi lebih modern terlihat ya. Kalau ini agak funky, ini seperti otot-otot ya. Walaupun bahannya ini soft touch nih, enak banget nih bahannya, halus, soft touch. Buka pintunya pun funky seperti ini.
Tuh ya. Kisi-kisi AC nih seperti dumbbell. Jadi ceritanya ini seperti di gym ya. Ini tuas yang buat apa sih kalau di gym, tarik-tarik gitu ya. Gue bukan anak gym jadi gue nggak tahu nama alatnya. Ini juga, itu juga gitu. Aneh sih sebenarnya, kalau nggak terbiasa dengan interiornya pasti ngerasa ini kok aneh. Ditambah lebih anehnya itu buat apa gitu loh. Udah dibikin seperti gym, tiba-tiba kayak gitar gitu. Ini juga nih, apa nih, ada senarnya dan itu ada nadanya kalau ditarik gitu. Bingung jadinya. Oke, sekarang kita berlanjut ke driving impression BYD Atto 3 ini. Sebetulnya ya, mobil ini terasa jauh lebih refine dibandingkan BYD Dolphin. Bukan cuma sekedar lebih refine dari kekedapan kabin ya, tapi juga mobil ini bantingan suspensinya jauh lebih nyaman. Suara dari ban itu juga jauh lebih minim dibandingkan BYD Dolphin. Cuman ada perbedaannya. Kalau misalnya kita gas nih, kita bejek ini di mode eco, kita bejek, dia halus banget transisi menyalurkan tenaganya. Kita pindahin mode langsung ke sport, sama tuh, dia nggak langsung yang instan. Kalau Dolphin juga memang nggak seinstan itu juga ya, cuman lebih instan dibandingkan ini. Tapi itu bisa menjadi faktor karena bobot gitu, karena sebenarnya mobil ini menggunakan motor dan baterai yang sama persis dengan BYD Dolphin gitu. Jadi ya memang mobil ini lebih besar, mungkin bobotnya lebih berat gitu. Jadi itu mempengaruhi dari akselerasinya ya. Tapi memang semua BYD, maksudnya nggak semua sih, gue belum tahu Seal. Tapi untuk BYD Dolphin dan Atto ini output tenaganya, akselerasinya itu nggak instan. Dia tuh gradual, halus tapi enak gitu, gradual tapi. Untuk klaksonnya sama persis ya dengan BYD Dolphin. Kita nggak bisa sekali gitu, tetet gitu. Tuh panjang kan sekali klakson. Udah bisa yang tetet. Tuh. Itu sebuah ya karakternya BYD sih ya gue rasa, karena di Dolphin sama, di sini sama. Seal sih gue belum tahu ya. Cuma memang di China orang tuh kalau sekali ngelakson tuh ngelakson panjang buat kayak gini gitu. Ini mungkin makanya nggak ada yang klakson friendly ya, yang bisa tintin gitu. Tapi ini untuk bantingan suspensi ya, jujur ini enak banget. Di jalan yang gelombang seperti ini dia nggak terlalu ngayun seperti Dolphin, bener-bener pas banget. Tapi ketika kita ketemu jalan yang berlubang, lagi kecepatan rendah, itu kerasanya emang agak keras, aneh sih. Cuman sebenarnya kalau misalnya kita nggak ulang. Tapi kalau misalnya kita lagi di kecepatan tinggi, jalan yang bergelombang seperti ini, di tol, sambungan atau apa, ini benar-benar smooth banget, halus banget, ada ngayunnya. Jadi ini sebenarnya tergolong empuk ya, empuk tapi gak seempuk itu gitu. Gimana jelasinnya? Pokoknya pas sih. Dan kemarin udah gue jelasin ya perbedaan di head unit, perbedaan di layar yang gak bisa ganti tema gitu ya. Dan ini mobil tidak ada ventilated seats, dan fitur ADAS-nya memang ada yang berkurang dikit
sedikit sepertinya ya. Sepertinya yang gue tahu udah pasti yang berkurang itu fitur ini ya, ada yang emergency brake. Itu kalau di Dolphin bisa kita set near, far, atau normal. Di sini kita nggak bisa ngeset sama sekali. Ini sekarang kita lagi jalan 120 km per jam. Ini nggak kerasa sama sekali, bener-bener. Tadi ngirainnya ini masih lari 80 ya, tapi ternyata pas nengok ke bawah udah 120 aja. Ini nggak kerasa kenceng, ini halus banget. Mantap sih ini. Dan sengaja gue ambil jalur kiri karena emang ya dikenal jalur kiri itu selalu paling bergelombang, paling berguncang ya, jalanannya paling jelek lah dibandingkan jalur kanan. Oke, depan ada mobil. Dan untuk suara-suara di mobil ini, lampu sen itu memang beda-beda nadanya, sama dengan Dolphin. Cuman dia tidak mengikuti suara yang sama persis yang ada di BYD Dolphin, karena Dolphin itu adalah Ocean Series, sedangkan ini adalah Dynasty Series gitu. Jadi suara ini lebih ke Oriental sound ya menurut gua. Tong teng, tong teng. Startup soundnya juga beda. Ini lebih ada suara burungnya, ada suara ya di sebuah Dynasty gitu kan. Kalau di BYD Dolphin emang suaranya ya kayak laut gitu. Itu bunyi untuk lane keeping assist-nya karena mendekati garis, tapi dia menganggap kita mau lewatin garis ya. Sekarang sambungan yang cukup ekstrim ini kita coba dengan lari 100. Hup. Nah, better kan? Oh, kemarin di Dolphin kameranya sampai jatuh, blak gitu. Ini cuma turun sedikit aja. Tapi overall ini BYD Dolphin menurut gua worth to buy banget. Mobilnya enak, mobilnya nyaman, posisi duduknya cukup oke. Yang kurang oke cuman nih setirnya ya agak dongak menurut gue. Tapi overall ini mobil worth it banget sih. Ketika kita ketemu jalan jelek seperti ini yang gak rata, tambel-tambelan gitu ya, atau berlubang, mobil ini sangat amat nyaman ya. Dia ngerasa floaty aja di atas aspal ya. Ini sebenarnya kalau kita perhatiin banget jalannya cukup jelek ya. Posisi gitu juga kita hajar, hampir gak kerasa. Enak banget. Jujur suspensi di mobil ini enak banget. Jadi overall suspensi di mobil ini bener-bener enak banget buat dibawa santai, buat dibawa jalan jelek seperti ini, dan juga untuk dibawa kecepatan tinggi di tol ya. Cuman kekurangannya itu karena ini lumayan empuk, dia terasa agak limbung ketika di tikungan dengan kecepatan agak tinggi ya. Itu aja sih minusnya ya. Semua mobil yang pasti nyaman dan empuk itu di kecepatan tinggi ya memang agak limbung ya. Tapi di sini ya cukup oke sih, maksudnya gak selimbung itu, tapi ya terasa gitu. Oke, jadi sekian review singkat tentang BYD Dolphin ini. Maaf banget ini singkat banget karena buru-buru juga untuk pulangin mobilnya. Dan dari kemarin tuh kita cuma tes dan nggak ada, dan syuting terus, jadi nggak ada waktu untuk benar-benar review mobil ini secara singkat di detik guys. Tapi tolong subscribe-nya karena itu benar-benar berarti banget buat kita. Subscribe, like dan komen juga gimana menurut kalian tentang mobil ini.
sampaikan di kolom komentar. Ada pertanyaan juga sampaikan di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya.